semua, selamat datang di channel Eviso. Banyak yang tanya, bahan apa yang bagus untuk membuat kemeja pria? Kurang lebih pertanyaannya sama, yaitu bahan yang bagus, yang adem, yang nyaman, lalu menyerap keringat dan tidak mudah kusut. Nah, jadi di video kali ini aku akan ulas beberapa jenis bahan katun yang cocok dibuat kemeja pria. Bukan hanya kemeja pria, untuk kemeja wanita juga pasti cocok. Penasaran bahan apa aja yang akan aku ulas? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oh ya, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Thank you. Yang pertama di sini aku ada katun Oxford. Jadi katun Oxford ini yang biasanya paling sering dipakai untuk bahan seragam. Karakteristik katun Oxford ini tuh seratnya besar-besar dan rapat, jadi sama sekali nggak nerawang ya teman-teman. Terus juga seratnya agak berbulu, tapi tetap bisa menyerap keringat kok. Untuk handfeel, katun Oxford ini cukup halus, terus juga lumayan adem, bahannya nggak mudah lecek juga, masih nyaman dipakai. Katun dengan lebar 115 ini kemarin aku beli sekitar 25.000 per meternya. Menurut aku sih masih agak kaku kalau untuk dipakai kemeja ya. Mungkin ada kualitas lain dari katun Oxford yang bahannya lebih halus dan lebih jatuh. Berikutnya aku ada katun Madinah. Jadi untuk katun Madinah ini udah pernah aku ulas di video aku sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat linknya di sebelah kanan atas. Nah, kali ini aku akan ulas katun Madinah secara singkat aja. Jadi katun Madinah ini seratnya itu rapat, jadi nggak nerawang. Lalu untuk handfeel, katun Madinah ini halus, terus juga ringan, ketebalannya pas, terus juga adem, jadi cocok untuk pakaian indoor dan juga outdoor. Yang jadi ciri khas dari katun Madinah ini tuh seratnya seperti ada warnanya, jadi nggak bener-bener polos seperti katun Toyobo ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau katun Madinah ini dipakai untuk membuat kemeja atau baju koko dan baju muslim lainnya akan terlihat kesan elegan dan rapi. Selain itu juga kainnya nggak mudah kusut. Untuk katun Madinah ini harganya sedikit di atas Toyobo, jadi sekitar 30-40 ribu per meternya. Tapi worth to buy karena memang kualitasnya bagus. Berikutnya ada katun Jepang. Untuk kain ini aku beli langsung ke toko, jadi menurut penjualnya ini semua disebut katun Jepang. Padahal teksturnya nggak semuanya sama ya, tapi handfeel-nya tetap adem dan juga halus. Untuk yang ini, kainnya itu bertekstur, jadi motifnya itu timbul, tapi tetap halus, adem dan nyaman untuk dipakai dan juga bisa menyerap keringat. Katun Jepang berikutnya, yang ini kainnya agak sedikit kaku, tapi tetap halus, adem dan juga nyaman dipakai untuk kemeja. Selanjutnya katun Jepang yang ini tuh bahannya lemes banget, handfeel-nya adem dan halus, terus juga nyaman kalau dipakai, terutama untuk kemeja atau blus yang casual. Nah untuk katun Jepang yang ini tuh seratnya bertekstur, nah seperti ini ya kelihatan teksturnya, tapi tetap seratnya rapat nggak nerawang. Terus meskipun bertekstur, kainnya tuh tetap adem dan halus, menyerap keringat, terus nyaman dipakai buat indoor dan outdoor. Ada juga katun Jepang yang seperti ini, jadi seratnya benar-benar rata, halus, sama sekali nggak ada teksturnya, tapi tetap halus dan adem, nyaman untuk dipakai. Berikutnya ada katun Jepang yang seperti ini, jadi seratnya itu bertekstur seperti ditenun gitu. Nah seperti ini ya, tapi meskipun bertekstur tetap halus dan nyaman untuk dipakai, terus juga bisa menyerap keringat. Bahannya juga adem, jadi cocok untuk dipakai indoor ataupun outdoor. Untuk katun Jepang yang terakhir, di sini ada katun Jepang yang seratnya terlihat lebih mengkilap. Terus juga seratnya itu rapat, jadi nggak nerawang.
Nah, ini cocok banget untuk kemeja pria, jadi bahannya itu cukup kaku, tapi juga tetap adem, nyaman dipakai dan bisa nyerap keringat. Jadi untuk katun Jepang, rata-rata memiliki ketebalan yang hampir sama. Terus karakteristik yang menonjol yaitu adem, terus juga halus seratnya, jadi nyaman untuk dipakai. Berikutnya di sini ada katun rayon. Nah, katun rayon yang aku punya ini yang katun rayon biasa, jadi yang agak tipis. Untuk katun rayon terkenal banget itu bahannya adem, terus juga halus, bisa menyerap keringat dengan baik. Hanya saja yang jenis biasa, yang murah ini ketebalannya kurang ya, jadi nerawang banget. Terus juga bahannya itu jatuh. Tapi untuk kemeja lebih baik cari katun rayon yang lebih tebal. Katun rayon ini harganya 12 ribuan per setengah meter. Di etalasenya sih tertulis katun rayon kualitas bagus, tapi menurut aku ini yang paling tipis. Jadi kalau untuk kemeja, teman-teman bisa cari yang lebih tebal, yang kualitasnya lebih bagus. Jadi karena katun rayon ini karakteristiknya jatuh, mungkin lebih cocok kalau dibuat kemeja casual saja. Nah, berikutnya di sini ada katun Toyobo. Untuk katun Toyobo yang ini kemarin aku beli itu murah banget, sekitar 25.000 per meternya. Di etalasenya tertulis itu Toyobo Royal Mix, tapi ketika barang datang itu sama sekali nggak mirip dengan Royal Mix. Karena sebelumnya aku pernah beli yang Royal Mix itu nggak seperti ini. Jadi kalau ini tuh agak kasar, terus juga kainnya panas, meskipun ketebalannya itu sama. Jadi kalau untuk kemeja memang paling cocok menggunakan katun Toyobo, tapi pilih yang kualitas bagus, misalnya Voodoo atau yang Royal Mix. Karakteristiknya itu seratnya rapat, terus adem, ringan, mudah nyerap keringat, tidak gampang kusut, terus juga nyaman dipakai. Jadi kalau membuat kemeja menggunakan katun Toyobo ini tuh kesannya elegan dan rapi, karena bahannya itu nggak mudah kusut. Terus juga banyak pilihan warna. Kalau katun Toyobo ini lebih ke arah polos ya. Untuk yang terakhir di sini ada katun Jepang lagi. Tapi katun Jepang yang ini mereknya Tokai Senko. Jadi untuk katun Jepang Tokai Senko ini pabriknya ada di Indonesia, tapi lisensinya dari Jepang. Nah, jadi kalau mau yang benar-benar asli atau ori katun Jepang, pilih yang mereknya Tokai Senko. Biasanya di pinggiran kain ini ada mereknya seperti ini ya. Nah, untuk karakteristik katun Jepang ini, seratnya itu rapat, terus juga bahannya ringan, halus, adem, dan juga bisa menyerap keringat. Untuk katun Jepang memang harganya sedikit lebih mahal, biasanya sekitar 35-40 ribu per meternya, tapi memang sebanding dengan kualitas dan kenyamanan. Hanya saja untuk katun Jepang ini sebenarnya lebih mudah kusut ya teman-teman, dibanding dengan katun Toyobo atau katun Madina. Cuman untuk tingkat kenyamanan pasti lebih unggul untuk katun Jepang ini. Jadi kesimpulannya, kalau untuk kemeja formal, terlihat rapi, elegan, dan tidak mudah kusut, kalian bisa pakai katun Toyobo untuk yang polos dan katun Madina untuk yang sedikit bermotif. Lalu untuk kemeja yang bisa formal dan casual, terus adem, lebih serap keringat, dan juga bermotif, kalian bisa pilih katun Jepang. Selanjutnya untuk kemeja yang bisa formal dan casual, terus bahannya lebih tebal, atau untuk kebutuhan seragam, kalian bisa pilih katun Oxford. Nah, jadi kalau untuk kemeja yang casual, terus adem, serap keringat, kalian bisa pilih katun Jepang dan juga katun rayon. Semua bahan-bahan kain yang aku ulas di sini itu semuanya nyaman dan pasti cocok dibuat kemeja. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Kalau teman-teman tahu bahan lain yang juga cocok dibuat kemeja yang belum pernah aku ulas, kalian bisa komen ya, jadi aku juga bisa tahu. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Jadi kalau kalian merasa terbantu untuk mengerti lebih banyak jenis kain katun, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung ke kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!